Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa peristiwa akhir zaman, masih dalam pembahasan tentang Dajjal. Di halaman yang ke-24 disebutkan tentang kondisi umat manusia saat Dajjal muncul di dunia ini, saat Dajjal keluar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud Dajjal fi khafqatin minad dini wa idbarin minal ilmi." Dajjal akan keluar di saat agama melemah dan ilmu ditinggalkan. Maksud hadis ini jemaah sekalian adalah keadaan manusia di akhir zaman saat Dajjal keluar. Mereka jauh dari ajaran-ajaran agama. Mereka mengabaikan amalan-amalan yang diajarkan oleh agama Islam, dan mereka tidak mau mempelajari ilmunya. Mereka tidak peduli dengan ilmu agama. Tentu maksud hadis ini tidak berlaku untuk semua orang, karena Rasulullah SAW mengabarkan di setiap zaman akan selalu ada orang yang beriman yang benar-benar berpegang teguh dengan kebenaran. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wahum zahirun." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang terus berpegang teguh dengan kebenaran dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, tidak membahayakan mereka, orang yang membiarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tetap mendapatkan pertolongan. Ketetapan Allah yang dimaksud adalah angin yang berhembus di akhir zaman dan mewafatkan semua orang beriman. Kalau sudah tidak ada lagi orang beriman di muka bumi, barulah terjadi kiamat. Maka kata Nabi SAW, sampai hari itu akan senantiasa ada segolongan dari umat beliau yang berpegang teguh dengan sunnah. Tentu mereka mempelajari dan mengamalkannya. Dan Nabi SAW juga mengabarkan
mereka akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara penamaan untuk ahlu sunnah adalah At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengabarkan adanya sunnatullah, ketetapan Allah terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Mereka akan menghadapi ujian dari dua sisi. Yang pertama, orang yang membiarkan mereka, maksudnya orang yang mampu menolong mereka tapi nggak mau menolong. Yang kedua, orang yang menyelisihi mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi ini sunnatullah. Maka jangan pernah berharap kapan ya nggak dimusuhi orang gara-gara kita berpegang teguh dengan sunnah. Itu nggak mungkin. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Akhlak beliau yang paling mulia, yang paling suka berbuat baik kepada orang lain, tapi justru beliau yang paling dimusuhi. Dan yang memusuhi beliau adalah justru orang-orang yang paling tahu dengan akhlak beliau. Keluarga beliau sendiri, masyarakat beliau. Jadi ini sunnatullah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kata Nabi SAW, dua golongan ini yang membiarkan dan yang memusuhi mereka, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong mereka. Makanya jemaah sekalian, kita jangan terlalu khawatir terhadap dakwah ini. Karena banyaknya penentangan itu sunnatullah, dan tidak mungkin dakwah ini benar-benar bisa dikalahkan secara keseluruhan. Tidak mungkin. Yang harus lebih kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam bagian dakwah ini, atau dalam golongan ahlu sunnah, atau kita cuma ngaku-ngaku saja padahal kita bukan bagian dari ahlu sunnah. Itu yang perlu kita khawatirkan. Jadi maksud hadis ini, melemahnya agama dan berpalingnya manusia dari ilmu tentu tidak terjadi pada semua orang. Namun sayangnya terjadi pada mayoritas orang. Sehingga hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ketika itu lebih berat ujiannya. Makanya Nabi SAW mengabarkan pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman seperti pahala 50 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya keutamaan khusus, yaitu semakin jauh jarak dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedikitnya jumlah mereka, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Cuma tentu tidak dipahami mereka menjadi lebih mulia dari para sahabat. Itu tidak mungkin. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan di mana bangsa Arab pada saat keluarnya Dajjal. Ada sebuah hadis dari Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafirranna an-nasu minad dajjal, la yafirranna an-nasu minal dajjal fil jibal. Manusia benar-benar akan lari dari Dajjal ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri
dan menyelamatkan akidah mereka. Qalat Ummu Syarik, maka Ummu Syarik radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, fa ainal Arab yauma idzin?" Wahai Rasulullah, di mana orang Arab ketika itu? Qala hum qalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit. Jadi maksud pertanyaan beliau, kenapa harus lari? Enggak lawan saja. Mana para mujahid Arab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit. Mereka enggak bisa melawan. Kekuatan Dajjal ketika itu dahsyat. Para pengikutnya banyak. Semua orang-orang kafir akan menjadi pengikut Dajjal. Ahlul bid'ah yang tadinya muslim juga menjadi pengikut Dajjal. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab sedikit. Maksudnya nggak bisa melawan mereka. Dan ini juga ada fikih dalam berjihad. Ketika pasukan Islam belum sanggup melawan orang kafir, maka mereka tidak disyariatkan untuk berperang. Namun mereka disyariatkan untuk berhijrah. Bukan untuk lari selamanya, tapi untuk menyusun kekuatan. Makanya hijrah itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Dan jihad itu ada aturannya. Tidak boleh hanya bermodal semangat, hanya mengikuti emosi. Ada hitung-hitungannya, baik oleh ahli militer, menunggu keputusan pemerintah dan fatwa para ulama. Bukan mengikuti emosi anak muda yang lagi semangat. Makanya tidak pantas setiap muslim berbicara tentang kapan harusnya berjihad, atau sebaliknya kapan harusnya berhijrah, meninggalkan suatu negeri. Yang berhak berbicara tentang itu adalah ulil amri, baik itu pemerintah, ulama, maupun para ahli militer. Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang berbicara tentang urusan-urusan besar, padahal dia tidak berhak berbicara tentang itu. Dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ini mencakup semua urusan orang banyak, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, termasuk soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu nggak pantas setiap orang berkomentar. Ini ahlus sunnah harus paham, karena banyak yang sudah mulai ikut-ikutan, ikut mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah di medsos. Maka Allah celah dalam ayat ini. Harusnya bagaimana? Walau radduhum ila rasul, andai mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, beliaulah yang menjadi rujukan. Namun saat beliau sudah wafat, kita kembalikan kepada ajaran beliau. Wa ila ulil amri minhum, dan mereka kembalikan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup pemerintah, ulama, dan orang-orang yang ahli di bidangnya. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum,
Maka orang-orang yang menginginkan kebenaran, dia akan mendapatkan dari Rasul atau dari ulil amri. Jadi lihat di sini, Nabi SAW menyebutkan ketika itu kaum muslimin lari, bukannya jihad, bukan melawan Dajjal, tapi berlindung ke bukit-bukit. Dan kelak ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin juga lari, berlindung di bukit Tur. Mereka tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi berjihad itu bukan hanya bermodal semangat, harus memperhitungkan kekuatan. Kalau belum sanggup, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkan kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka, dan siapkan juga kuda-kuda yang ditambat untuk berperang atau kendaraan-kendaraan tempur yang dengan itu kamu menakuti musuh Allah dan musuhmu. Jadi persiapkan diri dulu, sabar, jangan terbawa emosi. Kenapa jemaah sekalian tidak boleh kita terbawa emosi, tidak memperhitungkan kekuatan? Karena dikhawatirkan mudaratnya lebih besar. Kita menyerang musuh, mati 2-3 orang, lalu mereka bom kita, mati orang sekampung. Itu kan mudaratnya lebih besar. Lalu keluar di media, umat Islam kalah perang. Itu kan mudarat. Dan jihad itu harusnya memuliakan Islam, bukan malah menjadi rendah karena ulah sekelompok orang. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita, Dajjal itu pengikutnya banyak. Nanti akan datang hadis-hadis tentang siapa saja pengikut Dajjal, sehingga umat Islam pun ketika itu kalah jumlah dan mereka lari ke gunung-gunung. Kemudian beliau juga menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Ada banyak hadis tentang ini, diantaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu jasimun ahmar, sesungguhnya Dajjal itu badannya besar, kulitnya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, ja'dur ra'si, berambut keriting. Nggak usah lihat kiri kanan ya. A'warul ain, matanya buta sebelah atau cacat sebelahnya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seakan-akan sebelah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Jadi seakan-akan matanya mau keluar. Maka mudah dikenali. Juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun atufu bil Ka'bah." Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi sedang tawaf di Ka'bah.
fa idza rajulun adamu sabtu sya'ri yantifu au yuhraku ra'suhu ma'un. Maka tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, berambut lurus, dari kepalanya menetes atau mengalir air. Qultu man hadha, maka aku pun bertanya, siapa ini? Qalu, orang-orang pun menjawab, Ibnu Maryam, dialah Isa putra Maryam. Thumma dhahabtu altafitu fa idza rajulun jasimun ahmar. Kemudian aku pun pergi. Aku menoleh, maka ada laki-laki yang besar badannya, kulitnya kemerahan. Ja'dur ra'si, rambutnya keriting. A'warul ain, matanya buta sebelah atau cacat sebelahnya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seakan-akan matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Qalu, orang-orang pun berkata, hadzal dajjal, inilah dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi bihi shibhan Ibnu Qatan rajulun min Khuza'ah. Orang yang paling mirip dengan dajjal adalah Ibnu Qatan, seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah. Dalam riwayat yang lain, Ja'dun qatatun a'war, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah atau cacat sebelahnya. Dalam riwayat yang lain, a'warul ain al-yumna, mata kanannya itu cacat. Tapi cacat di sini masih bisa melihat. Adapun yang tidak bisa melihat sama sekali justru matanya yang kiri, sebagaimana insyaallah akan datang hadisnya. Dalam hadis Hanzalah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu wara'ahu rajulan ahmar ja'dar ra'si a'waral ain al-yumna. Aku melihat di belakang Nabi Isa alaihissalam ada dajjal, kulitnya kemerahan, rambutnya keriting, cacat matanya yang kanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam dan dajjal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Sehingga seakan-akan beliau melihat secara langsung. Dalam riwayat At-Tabarani dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamsuhul ain al-yusra." Matanya yang sebelah kiri itu rata. Jadi yang kanan menonjol, yang kiri rata. Nah, makna rata di sini juga dalam bahasa Arab, mamsuh artinya tidak ada cahaya. Maksudnya tidak bisa melihat sama sekali. Jadi ini hadis yang menunjukkan yang buta adalah mata kirinya, sedangkan mata kanannya cacat. Ka'annaha ainu Abi Yahya syekhun minal ansar, dan mata kirinya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti matanya Abu Yahya, seorang kakek tua dari kaum Ansar. Dalam hadis yang lain, ka'anna ainahu inabatun tafiyah,
seakan-akan matanya itu seperti biji anggur yang menonjol. Hadis yang lainnya kata Nabi SAW, rajulun qasirun afhaj. Dajjal itu adalah laki-laki yang pendek, meskipun tubuhnya besar tapi dia pendek, berkaki bengkok, yaitu jarak antara dua kakinya sangat renggang karena bengkok. Dalam hadis yang lain, ja'dun a'war matmusul ain, berambut keriting, matanya buta sebelah, matanya terhapus. Wala hajra, cekung, yaitu tidak keras. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, dari sisi fisik kata para ulama, Dajjal itu sangat jelek. Tapi fansnya kebanyakan wanita. Sebagaimana insya Allah nanti akan datang hadis-hadis tentang itu. Heran sama ibu-ibu ya, fansnya sama Dajjal loh. Nah, di sini ada pelajaran. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kelemahan Dajjal. Kenapa? Dia sendiri tidak dapat merubah bentuknya. Betapapun dia akan berusaha, tapi Allah tidak mengizinkan. Dan di antara faidahnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan yang bisa mengenal Dajjal bahwa itulah Dajjal hanyalah orang-orang yang beriman. Semakin membuat kita yakin inilah Dajjal. Kenapa? Karena kita sudah baca ciri-cirinya di dalam hadis. Jadi kesimpulannya tentang matanya, matanya itu dua, bukan satu. Seperti yang dipahami sebagian orang, Dajjal itu mata satu di tengah, sehingga mereka menganggap ada simbol-simbol mata satu berarti itu pengikut Dajjal. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan matanya ada dua, dua-duanya cacat. Yang kiri buta sama sekali, nggak bisa melihat, tapi rata. Sedangkan yang kanan bisa melihat tapi menonjol, seperti mau keluar. Rasulullah SAW juga bersabda, innahu a'war hijanun ka'anna ra'sahu asolah. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya dan putih, kepalanya seakan-akan seekor ular berbisa. Juga Nabi SAW bersabda, ra'aitu Dajjal hijanan dokhman failamaniyan.
ka'anna sya'rahu aghsanu syajarah. Saya melihat Dajjal berkulit putih, berbadan sangat besar, seakan-akan rambutnya seperti ranting-ranting pohon. Juga Nabi SAW bersabda, innahu a'war wa innallaha laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah matanya. Sesungguhnya Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah buta sebelah matanya. Karena jemaah sekalian, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah tidaklah buta sebelah matanya, sedangkan Dajjal matanya sebelah itu buta. Dan juga di sini ada dalil penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah memiliki dua mata. Bagaimana metode ahli sunnah ketika membaca hadis-hadis tentang sifat Allah? Mengimani apa adanya sebagaimana dia datang, tanpa menakwilkannya, dan juga tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Maka kita imani Allah memiliki dua mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan mata makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah, meyakini sifat-sifat Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menakwilkannya. Jadi nggak boleh kita takwil lain. Beda dengan ayat-ayat hukum, ada banyak penakwilan padanya. Tapi kalau ayat-ayat sifat tidak boleh ditakwilkan, karena tidak ada satupun sahabat Nabi SAW menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca dalam riwayat-riwayat tafsir dari para sahabat, tidak ada satupun sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka imani apa adanya. Ka'ab bin Al-Ahbar berkata, salah satu tangannya Dajjal itu lebih panjang dari yang lain. Jadi tangannya nggak seimbang. Dan Ka'ab bin Al-Ahbar adalah ulama di masa salaf yang seringkali mengambil riwayat-riwayat Israiliyat, dan selama itu tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka itu tidak mengapa. Dajjal juga tidak memiliki keturunan, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ad-Dajjal la yuladu lahu wa la yadkhulul madinata wa la makkatah. Dajjal itu tidak memiliki anak, serta tidak dapat memasuki kota Madinah dan kota Makkah. Oleh karenanya jemaah sekalian, termasuk kesalahan, mungkin hanya bercanda, tapi seseorang mengatakan kepada kawannya, dasar anak Dajjal. Padahal Dajjal nggak punya keturunan, dan juga berarti dia menisbatkan anak itu kepada selain ayahnya, dan ini dosa besar. Ini termasuk kufur asgar, kufur kecil, menisbatkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya. Meskipun ini mungkin hanya bercanda, tapi di dalamnya mengandung penyimpangan akidah, seakan-akan Dajjal punya anak. Maka harus kita hindari semua kata-kata yang mengandung kebatilan, meskipun hanya bercanda, bahkan meskipun hanya kata kiasan, itu tidak dibenarkan oleh syariat.
Cuma nggak disebutkan di sini istrinya siapa. Yang jelas dia nggak punya keturunan. Dan cirinya yang paling utama untuk mengenalnya adalah tertera di antara dua matanya kafara. Artinya dia kafir. Ini ciri utama Dajjal yang dengannya orang beriman dapat mengenalnya. Kalau cuma sekedar ciri-ciri fisik, bisa jadi kita salah. Karena Nabi SAW menyebutkan, ternyata di masa beliau atau sebelum beliau ada orang yang mirip Dajjal fisiknya. Tadi siapa namanya? Udah lupa kan? Namanya adalah Ibnu Qattan dari Bani Khuza'ah. Mirip Dajjal, tapi dia bukan Dajjal. Kemudian matanya mirip seorang kakek dari kaum Ansor, Muslim, sahabat loh. Jadi kalau cuma sekedar ciri-ciri fisik bisa jadi salah. Maksudnya kita salah mengira, nggak tepat perkiraan kita. Maka cirinya yang paling utama yang hanya bisa diketahui oleh orang beriman, tertulis pada dahinya di antara kedua matanya kafara, yaitu dia kafir. Sedangkan orang kafir nggak bisa melihat. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali dia mengingatkan umatnya tentang si buta satu matanya dan pendusta besar, yaitu Dajjal. Ala innahu a'war, ketahuilah matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Rabbmu tidaklah buta sebelah matanya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, dan di antara dua matanya tertulis kafir. Dalam riwayat yang lain, maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya kafir. Thumma tahajjaha, kemudian Nabi SAW mengeja kaf fa ra, yaqra'uhu kullu muslim, setiap muslim dapat membacanya. Dalam riwayat yang lain, yaqra'uhul ummi wal katib, dapat dibaca oleh orang yang tidak bisa membaca maupun orang yang bisa membaca. Dalam riwayat yang lain, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katibin, dapat dibaca oleh orang beriman yang mampu baca tulis maupun orang beriman yang tidak bisa baca tulis. Dalam riwayat yang lain, maktubun baina ainaihi kafara yaqra'uhu kullu man kariha amalahu, tertulis di antara dua matanya kafara, artinya dia kafir, yang dapat dibaca oleh setiap orang yang membenci amalannya. Jadi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk mengenal Dajjal sehingga mereka tidak tertipu. Orang-orang yang tersesat karena berhasil ditipu oleh Dajjal, maka Allah menolong orang-orang yang beriman. Makanya jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran bahwa keimanan itulah benteng kita yang paling kuat menghadapi syubhat dan syahwat. Dan pokok keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan keamanan dan hidayah. Mencakup keamanan dari Dajjal dan hidayah supaya tidak tersesat oleh Dajjal. Oleh karenanya tauhid itu adalah kunci utama untuk istiqamah. Bersihkan diri kita dari semua noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Tentang sebab kemunculan Dajjal, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala khurujihi 'alan nasi ghadbatun yakdabuha. Sesungguhnya awal keluarnya Dajjal di tengah-tengah manusia karena suatu kemarahan. Dalam riwayat yang lain, inda ghadbatin yakdabuha, pada saat dia sedang marah. Cuma tidak disebutkan di hadis ini apa yang membuat dia marah, tapi secara umum dia marah kepada orang-orang yang beriman karena keimanan mereka. Nah, di sini penyusun kitab mengatakan para wanita yang membuat dia marah. Cuma perlu diteliti kembali pemahaman beliau, karena dalam hadis yang beliau sebutkan, Nabi SAW mengatakan, awwalu man yatba'uhun nisa, pengikutnya yang pertama adalah kaum wanita. Fayu'dhunahu, mereka pun menyakitinya. Tapi ini dengan menggunakan kalimat hum, mudzakkar, mereka laki-laki, bukan mereka wanita. Kalau mereka wanita, fayu'dhinahu. Sementara dalam hadis fayu'dhunahu, mereka menyakitinya. Sehingga makna mereka di sini bisa jadi malaikat yang menjaga kota Makkah dan Madinah, ataukah orang-orang beriman. Oleh karena itu, lanjutan hadis mengatakan fayarji'u ghadbana hatta nazalal khandaq, dia pun kembali dalam keadaan marah sampai dia turun di khandaq. Dan dalam hadis itu disebutkan posisi khandaq itu adalah di dekat kota Madinah. Dia nggak bisa masuk di kota Madinah. Jadi kesimpulannya, tidak kami temukan apa yang menyebabkan sebab khusus. Adakah sebab khusus yang membuat dia marah? Tapi secara umum dia marah karena keimanan orang-orang yang beriman, atau dia marah karena tidak bisa memasuki kota Madinah. Karena hadis ini konteksnya sedang berbicara tentang Dajjal yang tidak bisa masuk ke kota Madinah, sehingga dia masuk ke dalam khandaq yang ada di kota, yang ada di luar kota Madinah. Kapan Dajjal keluar? Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, kemakmuran Baitul Maqdis merupakan tanda bakal hancurnya Yathrib, kota Madinah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, dan kehancuran Yathrib merupakan tanda bakal terjadinya peperangan besar. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah,
Dan peperangan besar akan berakhir dengan takluknya Konstantinopel, yaitu perangan melawan Rum. Wafatul Konstantinia khurujud Dajjal. Sedangkan penaklukan Konstantinia itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Artinya jemaah sekalian, semua peristiwa-peristiwa ini berdekatan. Jadi makna hadis ini menjelaskan kepada kita semua peristiwa-peristiwa ini berdekatan. Dan juga beliau menyebutkan hadis yang panjang, dan hadis ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, yang kesimpulannya Dajjal itu keluar saat kaum muslimin telah menaklukkan Konstantinopel dan mereka sedang membagi-bagikan ghanimah, maka terdengarlah orang yang berteriak bahwa Dajjal sudah keluar, sehingga mereka ketika itu menganggap ghanimah sudah tidak lagi berarti, harta sudah tidak lagi berarti. Mereka pun melepaskan, membuang ghanimah yang sedang mereka kumpulkan, lalu mereka kembali kepada keluarga mereka, karena mereka khawatir atas keluarga mereka dari gangguan dan godaan Dajjal. Jadi keluarnya Dajjal persis setelah peperangan besar antara umat Islam melawan Romawi di akhir zaman, dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Setelah itu barulah munculnya Dajjal. Maka kekuatan orang-orang kafir bersatu kembali dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. InsyaAllah masih ada lanjutan pembahasan tentang Dajjal di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Apakah tulisan kafara yang tertulis di dahi Dajjal jika terlihat oleh orang mukmin sangat jelas meskipun jaraknya kita sangat jauh? Seberapa dekat tulisan tersebut dapat terlihat atau dibaca? Dalam hadis tidak disebutkan soal jarak. Jadi nggak perlu kita bahas sampai detail seperti itu, karena itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kita jaga keimanan kita, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersesat dengan kemunculan Dajjal. Itu yang paling penting. Sekarang saja Dajjal belum muncul, sudah banyak orang yang tersesat. Bahkan yang tadinya sudah beriman, sudah mengenal sunnah, rajin ngaji, tapi masih bisa tersesat. Kenapa? Karena ada sebab kesesatan. Dan sebab kesesatan kalau kita globalkan hanya ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syahwat dihadapi dengan kesabaran, dan syubhat dihadapi dengan keyakinan. Kalau kita benar-benar yakin terhadap kebenaran, kita mendalami ilmu agama, kita tidak akan mudah terkena syubhat.
Jadi itu yang paling penting. Kita mendalami ilmu agama, mengamalkannya, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak tersesat. Saya pernah dengar kalau Dajjal ikut menghancurkan Ka'bah. Betulkah riwayat tersebut? Pertama, saya belum tahu riwayatnya, akan tetapi itu bertentangan dengan zahir hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Di antaranya, dia nggak bisa memasuki kota Makkah. Gimana caranya dia bisa menghancurkan Ka'bah? Sementara masuk kota Makkah saja dia tidak bisa melakukannya. Apakah pasti orang yang setiap malam Jumat membaca surat Al-Kahfi tidak akan ketemu dengan Dajjal? Ini insya Allah akan kita bahas. Bukan seluruh surat Al-Kahfi, bahkan hanya 10 ayat di awal, dan juga tidak khusus dibaca pada hari Jumat, dan juga bukan hanya dibaca, tapi dipahami maknanya dan diamalkan. Dan bukan nggak ketemu, tapi dia dijaga dari fitnah Dajjal. Bisa saja dia ketemu, tapi Allah melindunginya. Ini pertanyaan-pertanyaan ada pembahasannya nanti insya Allah di pembahasan yang berikut-berikutnya. Ada pertanyaan lain? Silahkan, masih ada waktu kan? Yang terkait materi atau umum? Kalau nggak ada kita tutup nih. Nggak ada lagi ya? Udah pintar semua. Kalau gitu kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insya Allah bukan keempat, pada Sabtu tanggal 25 Oktober yang didampingi oleh Ustaz Zikrullah Arza dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan dimudahkan dalam setiap bentuk urusan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.